Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you are in a good condition. And me, I'm very well. Welcome to English class with me, Miss Nona Ratun, at 8th grade chapter 3, yakni What We Know to Do. Apa yang akan dikerjakan? Before we start our lessons, let's have pray together. Finish. Okay, in this chapter, we will study about suggestion and obligation. After study this lesson, pada pembelajaran hari ini, saya mengharapkan you will be able to give suggestion to anybody, and the second, you will be able to state obligation. Atau yang pertama, kamu mampu memberikan saran kepada orang lain, dan yang kedua, kamu mampu menyatakan sebuah kewajiban. Okay, student, are you ready to study? Okay, now suggestion. Suggestion adalah saran. Sedangkan obligation artinya adalah kewajiban. Jadi di chapter ini kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama suggestion. Untuk suggestion, untuk meminta dan memberi saran, asking for suggestion and giving suggestion. Kita bisa menggunakan kata should or should not, yang artinya should adalah sebaiknya, sedangkan should not artinya sebaiknya tidak atau jangan. Oke kelas, kita lanjut setelah yang berikut ini. Baiklah, kita kembali melanjutkan pelajaran. Untuk meminta saran, kita bisa menggunakan pola kalimat berikut. Asking suggestion atau meminta saran, kita bisa menggunakan pola kalimat berikut. Dengan menggunakan 5WH, diikuti should atau should not, diikuti verb 1. Dan jangan lupa question mark. For example, what should I do? What should I do? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Oke, next. Untuk memberi saran, kita bisa memakai pola berikut. Yang pertama adalah subject diikuti should or should not, diikuti verb 1 atau kata kerja pertama. Contoh kalimatnya, he should go to school. He should go to school. Kita sebaiknya pergi ke sekolah. Contoh yang kedua, we should not go to market. We should not go to market. Kita sebaiknya tidak ke pasar. Sekarang, cara memberi saran atau giving suggestion. Contohnya, I got a toothache. I got a toothache. Saya sakit gigi. What should I do? Apa yang sebaiknya saya lakukan ketika sakit gigi ya? Yang pertama, you should see the dentist. Saran yang pertama, you should see the dentist. Kamu sebaiknya menemui dokter gigi. Kamu sebaiknya menemui dokter gigi. Contoh yang kedua, you should not eat too much candy. You should not eat too much candy. Kamu sebaiknya tidak terlalu banyak makan permen. Kamu sebaiknya tidak terlalu banyak makan permen. Yang ketiga,
You should take Anantalgin. You should take Anantalgin. Kamu sebaiknya minum Antalgin. Sudah jelas ya? Contoh berikutnya. I don't know how to operate a computer. I don't know how to operate a computer. What should I do? Saya tidak tahu bagaimana mengoperasikan komputer. What should I do? Apa yang sebaiknya saya lakukan? Saran yang pertama, you should take a course. You should take a course. Yang artinya kamu sebaiknya mengikuti kursus. Saran yang kedua, you should ask your friend. You should ask your friend. Kamu sebaiknya bertanya dengan teman kamu. Oke kelas, kita akan melanjutkan pelajaran setelah iklan yang berikut ini. Kembali bersama saya dengan materi selanjutnya, yaitu obligation, yang artinya kewajiban. Untuk menyatakan kewajiban, kita bisa menggunakan kata must, yang artinya kewajiban, dan must not atau larangan. Nah, berikut adalah pola untuk menyatakan kewajiban, yaitu subjek, diikuti must or must not, diikuti verb one atau kata kerja pertama. Contoh kalimatnya, we must obey the school regulation. We must obey the school regulation. Kita wajib mematuhi peraturan sekolah. Kita wajib mematuhi peraturan sekolah. Contoh yang kedua, we must not break the rules. We must not break the rules. Kita tidak boleh atau kita dilarang melanggar peraturan. Attention to the example. What you must or must not do in the library. What you must or must not do in the library. Apa yang harus dan tidak harus kamu lakukan ketika berada di dalam perpustakaan? Yang pertama, we must keep silent. We must keep silent. Yang artinya kita harus tenang atau kita harus diam. Artinya tidak boleh banyak berbicara ya ketika di dalam perpustakaan. Yang kedua, we must not bring any foods and drinks. We must not bring any foods and drinks. Kita tidak harus membawa makanan atau minuman. Oke kelas, sekarang kita latihan ya. Kita perhatikan ada situasi A. I want to be able to speak English. I want to be able to speak English. Saya ingin mampu berbicara bahasa Inggris. What should or should not I do? Apa yang sebaiknya dan tidak sebaiknya saya lakukan dengan situasi tersebut? Situation B, Ananda will have English test tomorrow. Ananda will have English test tomorrow. Ananda akan menghadapi ulangan bahasa Inggris besok. What should or should not Ananda do? Apa yang sebaiknya atau tidak sebaiknya Ananda lakukan? Situation C, you want to go to school. You want to go to school. Kamu ingin pergi ke sekolah. What must or must not you do? You want to go to school. What must or must not you do? Apa yang harus dan tidak harus kamu lakukan? The next situation. You are having a test in class now.
You are having a test in class now. Kamu sedang ujian di dalam kelas sekarang. What must or must not you do? Apa yang harus dan tidak harus kamu lakukan? Nah, sekarang kita diskusikan situasi yang tadi ya. Oke. I want to be able to speak English. What should or should not I do? Ya, yang pertama, kamu bisa memberikan saran. You should be sure that you can do it. You should be sure that you can do it. Kamu sebaiknya yakin bahwa kamu bisa melakukan itu. The next suggestion, we should not be ashamed to speak. We should not be ashamed to speak. Kita sebaiknya tidak malu untuk berbicara. Kita sebaiknya tidak malu untuk berbicara. The next situation. Situation B, Ananda will have English test tomorrow. What should or should not Ananda do? Saran yang pertama, she should study tonight. She should study tonight. Dia sebaiknya belajar malam ini. Saran yang kedua, she should not oversleep. She should not oversleep. Dia sebaiknya tidak begadang. The next, you want to go to school. Kamu ingin pergi ke sekolah, what must or must not you do? Untuk menyatakannya, kita bisa menyatakan obligation dengan contoh yang seperti nomor 1. I must wear uniform. I must wear uniform. Saya harus memakai seragam. Saya harus memakai seragam. Yang kedua, I must not come late. I must not come late. Saya tidak harus datang terlambat. The next situation, you are having a test in class now. What must or must not you do? Kamu sedang menghadapi ujian di dalam kelas sekarang. Apa yang harus dan tidak harus kamu lakukan? Yang pertama, I must work at my desk. I must work at my desk. Saya harus mengerjakan di atas meja. Yang kedua, I must not chat. I must not chat. Kita tidak harus ngobrol atau berbicara. Nah, mudah bukan? Mudah-mudahan paham ya teman-teman di rumah. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, saya akan menyimpulkan pelajaran. Hari ini kita sudah mempelajari tentang asking for suggestion and giving suggestion and setting obligation. Kita sudah mempelajari tentang memberi saran, meminta saran dan memberi saran dan menyatakan kewajiban. Okay class, I think enough for today. Don't forget to wear mask, always wash your hand, do social distancing and keep healthy. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.